Perkenalkan, saya Helga Alpaini Aristian dengan NIM 67202018. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai routing di aplikasi Cisco untuk memenuhi tugas Jarkom Asisten Dosen kelas B. Baiklah, yang pertama adalah menyiapkan topologinya. Di sini topologinya seperti ini dengan 4 router, masing-masing router dengan switch, kemudian dengan server, dan dilengkapi dengan 5 klien. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengkonfigurasi port setiap routernya. Caranya adalah klik router, kemudian di bagian fisikal ini, di sini kita klik zoom in, kemudian kita matikan. Selanjutnya kita drag HWIC-2T ini kemari. Sebelumnya ini belum ada, tapi karena saya sudah melakukannya terlebih dahulu. Kemudian setelah kita mendrag kemari, kita hidupkan kembali dan kita klik silang. Oke, sama untuk semuanya seperti itu untuk konfigurasi portnya di setiap router. Selanjutnya adalah connection. Nah, sebelumnya ini belum terhubung antar satu router kemudian dengan switch dan dengan client dan servernya. Nah, di sini caranya adalah kita masuk ke bagian connection ini, kemudian kita klik ini dan kita sambungkan satu persatu hingga semuanya terhubung. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi router untuk Gigabit Ethernet dan serial. Ya, Gigabit ini untuk agar dia bisa berkomunikasi dengan switch, client, dan juga servernya. Kemudian untuk serial ini adalah agar dia bisa berkomunikasi antar satu router dengan router lainnya, dan juga dengan klien yang dimiliki oleh router lainnya. Oke, caranya adalah kita klik router, kemudian masuk ke dalam menu config. Setelah itu kita masuk ke Gigabit Ethernet. Nah, Gigabit Ethernet ini IP address-nya adalah range pertama dari lantai yang dimiliki router tersebut. Jadi di sini di VLSM-nya untuk lantai 1, jadi yang kita gunakan adalah range ini, range pertama. 192, 108, 18, kemudian 1. Langsung kita masukkan saja seperti ini. Nah, untuk subnet mask-nya menyesuaikan dengan VLSN-nya. Selanjutnya untuk serial. Nah, untuk serial ini kita memakai dua-duanya ya, karena karena router ini terhubung dengan dua router lain. Nah, untuk serial 010 ini untuk menghubungkan router 1 dengan router 0 dengan router 1. Kemudian untuk serial selanjutnya untuk menghubungkan router 0 dengan router 2. Jadi seperti itu untuk konfigurasinya sendiri. Untuk menghubungkan router 0 dengan router 1, IP address yang dimasukkan adalah milik yang terhubung dengan lantai 1. Jadi ini lantai 1 yang terhubung dengan lantai 2. Jadi range-nya yang kita ambil adalah yang ini, 192, 108, 19, 225. Selanjutnya kita masukkan seperti ini. Kemudian untuk subnet mask-nya menyesuaikan sama dengan serial 011 ini untuk menghubungkan router 0 dengan router 2. Jadi untuk datanya adalah yang pertama kita masukkan IP address. IP ini adalah milik router 0 yang terhubung dengan router di lantai yang ketiga. Jadi di sini antara lantai 1 dengan lantai 3. Nah, di sini lantai 3 dan 1 ini kita ambil untuk yang milik lantai 1. Jadi yang 192, 108, 19, 238. Jadi seperti ini. Kemudian untuk subnet mask-nya menyesuaikan. Sama untuk konfigurasi setiap router lainnya, yaitu untuk router 2 ini menghubungkan router 0 dengan router 3, kemudian router 3 menghubungkan router 1 dengan router yang kedua. Sama untuk konfigurasi. Selanjutnya setelah Gigabit dan Ethernet
dan serial adalah routing static. Nah, routing static ini untuk memperkenalkan router 0 ini dengan router yang berjauhan sehingga dapat berkomunikasi. Nah, caranya adalah pertama masuk ke routernya, kemudian di config, menu config, selanjutnya di routing di bagian static. Nah, di sini kita memperkenalkan router lainnya dengan router yang ingin kita sambungkan. Nah, untuk networknya ini adalah network dari router 1, router 0. Jadi di sini router 0 berada di lantai 1, jadi untuk addressnya adalah yang di lantai 1, ini networknya yang kita masukkan. Nah, jadi kita masukkan di sini, kemudian masknya menyesuaikan. Nah, untuk next hop ini adalah milik lantai 1 yang terhubung dengan router yang ingin disambungkan. Nah, di sini untuk yang ingin kita sambungkan adalah lantai 1 ke lantai 2. Jadi kita cari untuk lantai 1 dan lantai 2 ini. Kemudian kita sambungkan milik lantai 1. Yang milik lantai 2 maksud saya, untuk yang 226. Jadi seperti ini. Lalu kita langsung klik add saja, maka akan network address-nya akan ditambahkan di bawah sini. Nah, di sini saya sudah menambahkan untuk semuanya sehingga dapat berkomunikasi satu sama lain. Oke, demikian untuk routing statik. Kita juga bisa melakukannya manual untuk setiap klien menggunakan routing statik sehingga dapat berkomunikasi, namun itu akan membutuhkan waktu yang lama dan mempersulit kita. Nah, karena itu kita di sini menggunakan DHCP. DHCP itu untuk secara otomatis menentukan statik untuk setiap klien yang ada. Kita klik untuk server. Nah, di bagian server ini, yang pertama kita ke desktop IP configuration, kita masukkan IP address, yaitu range kedua setelah range pertama, yaitu yang belum digunakan. Kemudian untuk subnet masknya di sini menyesuaikan default gateway. Nah, ini adalah range pertama. Jadi kita range pertama ini dari untuk default gateway-nya, kemudian ditambah 1 untuk IP address-nya. Oke, setelah itu langsung lanjut ke service, kemudian di bagian DHCP. Nah, di DHCP ini service sebelumnya ini off, jadi kita klik untuk on dulu. Kemudian untuk default gateway, yaitu range pertama. Kemudian untuk DNS servernya kita tambah 1. Untuk start IP address-nya kita tambahkan 1 di sini. Jadi seperti ini, tambahkan 1. Untuk subnet masknya menyesuaikan menyesuaikan langsung kita silang. Nah, di sini untuk mengecek kita dapat masuk ke dalam klien, kemudian kita masuk ke desktop di IP configuration. Nah, di sini sebelumnya static, jadi kita harus mengisi secara manual. Nah, untuk karena kita tadi sudah mengaktifkan DHCP, jadi tinggal kita klik saja, menunggu. Jika benar maka akan sukses. Nah, seperti ini, sukses. Oke, demikian untuk DHCP. Sama untuk setiap lantai lainnya juga. Untuk server konfigurasinya seperti itu untuk DHCP. Kemudian selanjutnya untuk DNS. DNS itu ketentuan soalnya ada di lantai 1, jadi di server ini, server yang 0, kita masuk ke service, kemudian langsung ke bagian DNS. Nah, sini service DNS-nya jangan lupa untuk di-on kan, ini sebelumnya off. Kemudian nama. Nah, name ini adalah domain yang kita inginkan. Nah, sesuai dengan ketentuan tugas di sini adalah taskjarcom.com. Jadi kita ketikkan namanya di sini, taskjarcom.com. Selanjutnya address. Nah, address ini adalah address daripada server. Jadi di sini, nah ini 192.168.18.2 kita masukkan di sini. Nah, kemudian kita langsung klik add. Nah, setelah itu untuk mengecek kita bisa cek di klien. Caranya adalah masuk ke klien, desktop, kemudian bagian web browser. Tinggal kita ketikkan saja
kita ketikkan saja domainnya, yaitu tadi tasjarcom.com. Nah, mohon maaf masih caps lock, tasjarcom.com. Nah, setelah itu kita klik go. Nah, jika berhasil maka akan muncul seperti ini. Untuk DNS kita coba untuk di lantai yang kedua, di sini di web browser, kemudian kita ketikkan domainnya tasjarcom.com, kemudian go. Nah, sudah berhasil, jadi DNS-nya sudah bisa dibaca. Oke, demikian untuk penjelasan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang tidak berkenan. Terima